Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran kimia. Pada hari ini, kita belajar sel elektrolisis. Minggu yang lalu kalian sudah diperkenalkan dengan sel volta, yaitu perubahan dari reaksi redoks berubah menjadi energi listrik. Pada sel elektrolisis adalah perubahan dari listrik menjadi reaksi kimia. Lengkapnya adalah sel yang menggunakan arus listrik untuk melangsungkan reaksi yang tidak spontan. Seperti pada gambar ini, ada power supply, ada anoda, ada katoda atau ada elektroda. Nah, kompetensi yang harus kalian capai adalah menerapkan stoikiometri reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait sel elektrolisis. Tapi sebelum kalian membahas lebih lanjut tentang stoikiometri dan hukum Faraday, maka kalian harus memahami apa itu sel elektrolisis dan bagaimana proses yang terjadi pada sel elektrolisis. Baiklah, kita mulai. Komposisi sel elektrolisis. Pertama adalah ada larutan elektrolit, kemudian ada power supply DC sebagai pemasok listrik, ada elektroda yang bermuatan negatif disebut katoda dan ada elektroda positif disebut anoda. Nah, elektroda yang pada contoh ini adalah elektroda karbon atau juga bisa elektroda non-karbon. Nanti kita kupas lebih lanjut. Nah, elektrolit jika sudah dialirkan listrik, dia akan terionisasi, membentuk ion positif dan ion negatif. Ion positif akan mengalir menuju katoda dan mengalami reduksi. Anion ion negatif akan menuju elektroda positif yaitu anoda dan mengalami oksidasi. Intinya, pada anoda akan terjadi oksidasi ion negatif dan pada katoda akan terjadi reduksi ion-ion positif. Reaksi yang terjadi di sel elektrolisis, yang pertama kalian harus mengenal tentang anoda. Apakah yang terjadi di anoda? Nah, di anoda itu tergantung kepada jenis anoda dan anionnya. Ada anoda yang inert, adalah logam yang tidak reaktif, contoh aurum, platina, dan karbon. Ada juga logam yang reaktif atau non-inert, contohnya logam Cu atau logam Mg. Cu akan ikut bereaksi membentuk CO2+, dan Mg akan bereaksi membentuk Mg2+. Selanjutnya, reaksi apa yang terjadi jika logam inert yang digunakan sebagai elektroda anoda? Yang pertama, ada air yang teroksidasi di anoda membentuk O2 dan larutan asam sambil melepaskan 4 elektron. Selain air, ada pula ion-ion sisa asam, contoh ion Cl-, ion F- atau O2-, ada pula ion OH-. Jika Cl- dioksidasi akan membentuk gas Cl2 dan menghasilkan 2 elektron. Dan ion hidroksida jika dioksidasi menghasilkan air dan oksigen sambil melepaskan 4 elektron. Nah, bagaimana reaksi yang terjadi di katoda? Nah, tapi sebelum itu, adakah ion oksida yang tidak teroksidasi? Maksudnya, sisa asam yang tidak teroksidasi? Ada, yaitu ion-ion poliatomik. Adalah ion-ion contoh CO3 2-, SO4 2-, ClO3- dan sebagainya. Itu adalah contoh ion-ion poliatomik. Di anoda tidak teroksidasi. Kita lanjutkan pada reaksi pada katoda. Ternyata di katoda tergantung pada jenis kationnya. Apa saja?
Jika kation-kation yang dielectrolisis berupa larutan golongan 1A, contoh K+, Na+, 2A, Ca2+, contohnya, dan 3A, Al3+, dan ada aluminium dengan logam mangan, maka di katoda ion-ion dan logam Al dan Mn ini tidak mengalami reduksi. Karena kalau ada air dalam bentuk larutan, maka airlah yang direduksi menghasilkan gas hidrogen dan larutan basa. Reaksi apa saja di katoda selain adanya kation ion? Nah, ada kation yang dari ion lain, contoh dari logam. Misal Zn2+, dia akan tereduksi menghasilkan lebat Zn. Ada pula ion H+, direduksi menghasilkan gas hidrogen. Nah, contoh, larutan KCl jika dielektrolisis dengan elektroda grafit atau karbon. Larutan KCl, kalau dialirkan listrik, dia akan mengion, membentuk ion K+, dan Cl- juga di dalam larutan ada molekul air. Elektroda grafit adalah elektroda inert yang tidak reaktif atau tidak ikut bereaksi. Maka K+ akan menuju katoda, Cl- akan menuju anoda. Cl- teroksidasi membentuk Cl2, dan di katoda ion K+ tidak tereduksi. Karena ada air, maka airlah yang tereduksi membentuk gas hidrogen dan larutan basa. Mengapa terjadi seperti ini? Karena potensial reduksi air lebih besar daripada potensi reduksi K+. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan sel elektrolisis berikut. Nah, pada sel ini larutan elektrolit yang dialiri listrik. Maka senyawa-senyawa ion seperti MgCl2 akan terionasi membentuk Mg2+ dan Cl-. Bagaimana jika yang sel ini yang kedua larutannya tidak elektrolit? Maka jika dialiri listrik, larutan non-elektrolit tidak mengion. Artinya tidak terjadi proses elektrolisis. Akan dibuktikan dengan lampu tidak menyala. Nah, bagaimana kegunaan elektrolisis? Salah satunya adalah penyepuhan logam tembaga. Jika kalian memiliki cincin berupa tembaga akan dilapisi dengan emas yang disebut dengan emas sepuhan, ya, maka lemas yang akan melapisi harus bertindak sebagai anoda, maka logam yang akan dilapisi sebagai katoda. Contoh, misal kalian memiliki sendok yang terbuat dari besi, biar indah akan dilapisi dengan perak, maka perak dialiri listrik positif, logam besi yang berupa sendok aliri negatif, maka anoda yang terbuat dari perak akan teroksidasi dan akan melapisi sendok ini. Jadi, ketika penyepuhan logam tembaga, perhatikan aliran listrik positif atau negatif, karena yang melapisi harus anoda bermuatan positif. Baiklah, kegunaan elektrolisis apa saja selain ini, selain penyepuhan? Ternyata dalam industri, contohnya pembuatan gas klor dan alkali. Contoh alatnya seperti ini. Nah, apa perbedaannya sel volta dan elektrolisis? Minggu yang lalu kalian sudah belajar kan sel volta? Bandingkan gambar sel volta dan sel elektrolisis. Perhatikan sekilas serupa, tapi tidak sama. Di sini ada elektroda, hanya di sini anodanya negatif, katodanya positif. Pada elektrolisis anodanya positif, katodanya negatif. Yang di sini adalah lampu untuk membuktikan apakah reaksi redoks berlangsung atau tidak. Kalau berlangsung, lampunya menyala. Berbalik dengan sel elektrolisis, dari aliran listrik ke dalam sel elektrolit, maka aliran listrik mengalir akan terjadi reaksi redoks. Terbukti di sini oksidasi, di katoda reduksi.
Bagaimana secara deskripsinya perbedaan kedua sel tersebut? Inilah yang elektrolisis tidak spontan, sel volta redoks spontan. Sel elektrolisis potensial selnya bernilai negatif, potensial sel volta bernilai positif. Artinya spontan itu positif. Energi listrik diubah menjadi energi kimia, maka sel volta energi kimia diubah menjadi energi listrik. Sel elektrolisis katodanya bermuatan negatif, anodanya bermuatan positif, maka pada sel volta katodanya bermuatan positif, anodanya bermuatan negatif. Sel elektrolisis katoda dan anoda dalam satu wadah, maka sel volta katoda dan anoda tidak dalam satu wadah. Bagaimana persamaannya? Keduanya merupakan sel elektrokimia, yaitu elemen yang menghubungkan reaksi kimia dengan listrik. Pada kedua sel ini, katoda adalah tempat terjadinya reaksi reduksi, sedangkan anoda adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi. Demikian pemaparan tentang sel elektrolisis dan perbedaan dari sel elektrolisis dengan sel volta. Mudah-mudahan dengan paparan ini kalian mengerti tentang sel elektrokimia. Yang selanjutnya akan membahas bagaimana cara menentukan hasil dari sel elektrolisis. Demikianlah pemaparan ini pada hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.